Mizar Riyakudu, Jenderal Bintang 4 yang nyaris jadi Panglima TNI karena Presiden berganti. Purnawirawan Bintang 4 itu memiliki sepak terjang yang cukup moncer hingga menduduki posisi kasar. Memiliki bapak seorang jenderal, ia juga bahkan mempersunting seorang anak jenderal. Sayangnya, ia tak sempat menduduki jabatan Panglima TNI lantaran kondisi politik di Indonesia saat itu. Lantas, seperti apa kiprah Mizar Riyakudu dari Kasat hingga menjadi seorang Menteri Pertahanan? Jenderal TNI Mizar Riyakudu lahir pada 21 April 1950 silam di Palembang. Ia merupakan putra dari Majen TNI Mushanif Riyakudu, seorang perwira tinggi Angkatan Darat era Presiden Soekarno. Ia menapaki karir militer sejak ia lulus dari Akabri tahun 1974. Sempat memegang beberapa jabatan, karirnya mulai cemerlang karena ia memangku jabatan Pangdam 5 Brawijaya yang diteruskan menjadi Pangdam Jayakarta. Selepas dari Kodam Jayakarta, ia mendapat promosi bintang 3 sebagai Panglima Kostrat. Pada tahun 2001, Kasat Jenderal Ediatono Sutarto tertarik untuk menunjuknya menjadi Wakil Kasat. Hal itu lantaran kemampuan Mizar dalam merangkul semua unsur TNI saat apel siaga di lapangan Monas yang melibatkan unsur TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara pada tahun tersebut. Dikutip dari Wikipedia.com, ia pernah dicalonkan di akhir masa jabatan Presiden Megawati sebagai Panglima TNI. Namun pada saat pergantian Presiden dari Megawati ke SBY nampaknya dianulir. Pencalonannya sebagai Panglima TNI dibatalkan oleh SBY. Ia jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Dora Kristiana pada tahun 1986. Kala itu mereka berjumpa saat Mizar bertugas sebagai wakil komandan batalion di daerah Dili Timur Timur. Dipijak di bawah perut, dipijak di perut, keluar pantat saya, keluar pantat. Udah keluar pantat saya, disuruh bangun, disuruh lari. Saya nggak bisa lari lagi. Disuruh masuk ke paret, disuruh minum air sekenyangnya. Udah saya bilang, saya pak nggak sanggup minum lagi. Harus kau minum sampai muntah. Udah saya minum, karena takut saya minum sampai muntah. Udah itu, disuruh naik dari paret, disuruh lari. Udah saya lari, disuruh berhenti, saya berhenti. Suruh jalan, saya jalan. Terus KTP-nya mana? Yang ambil siapa? Ini ada Pak. Perhatian ya. Pakai C-nya mana? Pakai C-nya. Ada. Yang dikeluarkan. Laporan ke itu. Sudah. Ke kecamatan. Ada. Bapak urus itu. Mungkin ada pakai surat itu. Dari polisi. Kok Mutara. Kembali ke rumah, pasang. Besok kami jalan sini nggak terpasang. Resiko tanggung penumpang. Berperogok dengan orang itu kita mampu. Maka bahkan bukan saja di kebun-kebun yang demikian, di sini pun petani-petani yang ada itu tidak berani masuk ke kebun kalau orang itu belum mendapat informasi yang jelas. Itu pun dengan cara hati-hati, pelan-pelan. Tidak boleh masuk langsung itu. Kadang-kadang sebagian ada orang ini 40. Tinggal di sini 20, pulang 20. Nampak kita lihat ya sudah pulang. Ternyata belum habis yang dipulang itu. Yang sudah pulang itu belum habis. Sebagian pulang, sebagian tinggal. Makin banyak cobaan, makin banyak kejadian. Ingat, jangan pernah berbohong. Hanyutan itu harus di stop, tidak boleh. Diberikan, mereka bekerja. Sini kesulitan, prajurit saya ada yang hilang dengan keluarganya. Oh itu bukan urusan saya ya. Sekarang ini belum ada urusan segala macam. Kalau kontak ya kontak. Ya kalau kita nggak nembak kita ditembak. Itu urusannya. Dari sekarang dengan perilaku kita tidak disiplin. Yang kedua adalah kalau damai-damai kemanapun kalau dia nggak mau turun kan nggak selesai. Turun aja selesai loh. Pasti nggak dibunuh. Pasti